Gempa bumi berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo di Venezuela telah menghancurkan kota pesisir Macuto La Guaira. Sejumlah gedung hancur parah, bahkan sebagiannya rata dengan tanah. Sebuah rekaman udara menunjukkan dampak dari gempa berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo di Venezuela yang menghancurkan kota pesisir Macuto La Guaira. Hampir 100 gedung runtuh, bahkan sebagiannya rata dengan tanah menjadi puing-puing. Kepulan asap juga masih terlihat membumbung dari beberapa infrastruktur yang rusak. Warga terpaksa meninggalkan rumah mereka di wilayah pesisir yang menyebabkan kemacetan panjang karena khawatir akan gempa susulan. Kementerian Kesehatan Venezuela mengatakan gempa bumi telah menewaskan sekitar 235 orang dan melukai lebih dari 4.300 orang. Sementara ribuan keluarga terdampak akibat rumah dan infrastruktur yang mengalami kerusakan parah. El Salvador dan Spanyol mengerahkan tim penyelamat dan medis untuk membantu proses evakuasi korban gempa di Venezuela. Mereka juga mengirimkan bantuan lebih dari 50 ton obat-obatan dan kebutuhan mendesak. Pemerintah El Salvador mengerahkan 300 petugas evakuasi dan para medis untuk membantu warga Venezuela yang terdampak gempa bumi yang menyebabkan kerusakan parah dan korban jiwa. Kontingen tersebut akan berangkat ke ibu kota Venezuela, Caracas, dengan membawa bantuan 50 ton obat-obatan dan perlengkapan penting. Operasi darurat terus berlanjut di berbagai wilayah untuk melakukan upaya evakuasi menyelamatkan orang-orang yang terjebak di bawah reruntuhan dan merawat korban luka. Selain El Salvador, pemerintah Spanyol juga mengirimkan tim tanggap darurat ke Venezuela setelah 2 gempa bumi besar melanda pada Rabu. Misi ini melibatkan 59 personel dari militer Spanyol bersama dengan 8 tim anjing pelacak, 40 petugas pemadam kebakaran, serta tim medis berangkat untuk mendukung operasi penyelamatan. Pengerahan ini menambah dukungan untuk Venezuela setelah Meksiko dan Republik Dominika juga mengumumkan pengiriman tim penyelamat, medis, dan bantuan kemanusiaan ke wilayah paling terdampak. PLT Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, mengumumkan keadaan darurat setelah 2 gempa bumi dahsyat dan lebih dari 20 gempa susulan mengguncang negaranya. Delcy mengatakan Bandara Internasional Maiquetía yang terletak di dekat Caracas ditutup menyusul kerusakan serius pada infrastruktur. Dan tidak hanya itu, PLT Presiden Venezuela Delcy Rodriguez juga meminta bantuan internasional untuk memperkuat upaya penyelamatan di wilayah terdampak. Dikabarkan bantuan tim penyelamat pertama yang datang dari Republik Dominika dan dalam beberapa jam ke depan, tim lain akan tiba dari negara-negara komunitas internasional. Bueno, estamos aquí en Macuto, en el estado La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron producto de los terremotos, el doble terremoto que tuvimos el día de ayer. Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida. Hemos solicitado ayuda internacional, ya está por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y en las próximas horas llegarán del resto de los países y de la comunidad internacional. Nuestros mejores deseos, toda la esperanza y todas las oraciones puestas por la vida de los venezolanos y de las venezolanas. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gelombang panas yang melanda wilayah Eropa Selatan mengakibatkan kebakaran hutan hebat di Huesca, Spanyol. Setidaknya area seluas 1.000 hektar dilaporkan telah hangus terbakar. Kebakaran hutan terjadi di Huesca, Spanyol akibat gelombang panas besar melanda wilayah Eropa Selatan. Kebakaran menyebar dengan cepat dari ladang kering, semak belukar, dan hutan dalam kondisi panas dan berangin. Area seluas sekitar 4.000 hektar dilaporkan terdampak dengan setidaknya 1.000 hektar telah hangus terbakar.
Zona yang terdampak meliputi lahan pertanian dan sebagian hutan pinus. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api besar yang terus berkobar. Kondisi panas ekstrim, kelembapan rendah, dan angin kencang membuat petugas kesulitan memadamkan api di beberapa titik. Akibat kebakaran tersebut, sekitar 240 warga dilaporkan telah dievakuasi dari kota-kota terdekat sebagai langkah penyelamatan. Gelombang protes pecah di Lebanon setelah pemerintah menyepakati kerangka perjanjian baru dengan Israel. Demonstrasi berlangsung di jalanan ibu kota Beirut yang diwarnai aksi pembakaran dan penolakan terhadap kesepakatan dengan Israel. Aksi protes kembali mengguncang ibu kota Lebanon, Beirut, menyusul tercapainya kerangka perjanjian baru antara Lebanon dan Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Ratusan demonstran turun ke sejumlah jalan utama di Beirut untuk menolak kesepakatan tersebut. Nampak massa membakar benda-benda di tengah jalan dan memblokir akses sebagai bentuk penolakan terhadap normalisasi hubungan dengan Israel. Kesepakatan yang juga melibatkan Amerika Serikat itu memicu kemarahan sebagian warga Lebanon karena dinilai menguntungkan Israel. הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול, ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, כל עוד נשקפת סכנה למדינת ישראל. כל הזמן על אזור הביטחון המקורי, מחוץ לטווח הנ"ט, לא מאפשרים לחיזבאללה להיכנס לשם וגם לא לאוכלוסייה. זה נשמר. והדבר החשוב ביותר הוא שישראל אומרת, הביטחון שלנו קודם לכל. Berdasarkan kerangka kesepakatan itu, pasukan Israel akan mempertahankan zona keamanan di Lebanon Selatan, sementara tentara Lebanon diizinkan ditempatkan di beberapa area terbatas. Gelombang protes yang terus dilakukan oleh masyarakat Lebanon menunjukkan masih kuatnya penolakan publik Lebanon terhadap kesepakatan dengan Israel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah kedua negara saling melancarkan serangan di kawasan Selat Hormuz. Eskalasi terjadi hanya beberapa hari setelah Washington dan Teheran menyepakati gencatan senjata. Ketegangan kembali meningkat antara Amerika Serikat dan Iran di tengah gencatan senjata yang baru beberapa hari disepakati. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman yang diklaim menunjukkan serangan udara Amerika Serikat terhadap sejumlah lokasi penyimpanan rudal, drone, dan radar pantai di Iran. Hal ini dilakukan Amerika Serikat setelah sebuah kapal dagang berbendera Singapura, MV Ever Lovely, dilaporkan menjadi sasaran serangan drone di perairan dekat Oman. Menurut CENTCOM, kapal tersebut mengalami kerusakan ringan. Amerika Serikat juga tegaskan serangan yang disebut dilakukan Iran ini jelas melanggar gencatan senjata dan mengancam kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. Will the U.S. You'll find out exactly. Will the U.S. respond? What is your message to Will I respond? You're going to find out. Attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is Stefan Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible. Sebelumnya Iran telah berulang kali memperingatkan kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz dan menegaskan bahwa hanya kapal yang mendapat izin Teheran yang dapat melewati jalur tersebut. IRGC bahkan menyatakan Selat Hormuz ditutup dan memperingatkan adanya konsekuensi bagi kapal yang telah melintas. Sementara terkait serangan Amerika Serikat, Iran mengklaim telah berhasil menggagalkan serangan Amerika dan memperingatkan akan memberikan respons keras terhadap setiap aksi lanjutan dari Washington.